Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan,
kasih Tuhan Yesus. Ya Abah, ya Bapa, selamat pagi. Kita syukur Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bu Viken, Pak Henry, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Elias, Pak Elias, CCMI, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi, Bu Titik Sulistiani, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, selamat pagi, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi, Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi, Bu Lili, Pak Yohanes, selamat pagi, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 9. Kejadian 2 ayat 4 sampai 9. Kejadian 2 ayat 4 sampai 9. Kejadian 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Amin. Nah, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hidup yang berkembang dalam Kristus ya. Dalam Kristus itu kita tidak stagnan, kita tidak berhenti ya, tidak parkir, tapi kita harus tetap terus berjalan. Amin. Amin. Ketika kami membangun rumah kami itu tidak ada apa-apa ya, hanya satu kafling yang kosong, ada sebelah juga kosong, jadi ada 2-3 kafling yang kosong. Nah, juga suatu keluarga di Oregon, Amerika, ketika membangun di atasnya tanah kosong yang berlumpur di ujung suatu jalan yang berkerikil, maka keluarga tersebut membutuhkan apa saja? Pohon-pohon, rumput, semak-semak, agar apa? Tampilannya serupa dengan sesama mereka di perbukitan Oregon dan sekitarnya. Jadi mereka tidak meniadakan yang sudah ada atau membangun yang nyeleneh gitu ya, tetapi mereka
bersinergi, maksudnya sama alam itu mereka bergabung gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, kita teringat yaitu pada Kejadian 2 ayat 5, kita baca lagi ya. Kejadian 2 ayat 5. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Sekarang kita baca Kejadian 2 ayat 5. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Amin. Amin. Jadi ketika manusia itu belum diciptakan, belum ada apa-apa, maka ya belum ada apa-apa ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada semak-semak, ya nggak ada apa-apa, kosong ya saudaraku. Belum ada hujan. Ya, jadi kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ini disebutkan secara berulang-ulang Allah menilai atas ciptaannya. Dikatakan apa? Ayat 4, 10, 12, pokoknya dibaca ya semua Kejadian 2 itu nanti ya. Itu dikatakan semua itu baik ataupun sangat baik. Amin. Jadi Tuhan menciptakan semuanya di bumi itu baik ya. Meskipun demikian, proses itu belum selesai ya. Adam dan Hawa perlu mengolah tanah sebagai bagian dari tugas mereka untuk mengelola ciptaan Allah. Jadi kita di bumi ini bukan nganggur ya, saudara. Kalau ada orang yang nganggur, ayo bekerja, mulai bekerja. Apa? Saya enggak punya pekerjaan. Pekerjaan itu enggak usah ditunggu ya, tapi dikerjakan. Dicari. Kalau mau ya dicari. Tapi kalau enggak ada yang dicari, ada yang dikerjakan, yaitu mari kita benahi lingkungan kita ya. Nah, apakah lingkungan kita kotor ya, mulai dikerjakan ya. Dipelihara. Kalau tema gereja bulan ini maintaining harmony in my home ya. Maintaining artinya memelihara. Maintain itu harus terus-menerus dilakukan ya. Kemarin sudah program bersih-bersih rumah, sudah ada yang juara dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bisa enggak mempertahankan kejuaraannya itu ya, atau sudah enggak disapu lagi, sudah bahasa Jawa ting jeledak lagi. Dan yang belum juara harus rebut juaranya tahun depan ya. Demikianlah kita hidup itu bukan untuk leha-leha, leye-leye ya, mager, malas gerak, enggak ada ya. Ayo mulai lihat dulu rumahmu apa yang perlu dibenahi. Saya ini tiap hari membenahi rumah itu enggak berhenti-berhenti ya. Membuangi kotoran-kotoran, membuangi hal-hal yang enggak perlu itu. Ternyata kita ini super penyusuh ya. Ulas ma, good morning. Super nyusuh ya. Contohnya apa? Kita kalau ke pameran gitu dikasih brosur kan ditampani toh, ya kan? Padahal Anda enggak perlu brosur itu. Anda enggak mau beli rumah, tapi Anda dikasih brosur rumah ditampani, diterima. Dikasih brosur mobil padahal enggak gablek untuk beli mobil, diterima. Nanti sampai rumah apa? Ya enggak dibaca, ya enggak diapa-apa, ya enggak dibuang, ditaruh meja sampai kita enggak tahu ini berguna atau tidak berguna. Nah ini masalah kita ya. Ayo kita ngomong semua baik ya. Apakah Anda bisa berkata pada rumahmu engkau semua ini baik semua gitu ya. Iya, ayo kalau belum baik, ayo diperbaiki, disapu, dipel, diapakan saja, pokoknya akhirnya orang melihat semua baik. Apalagi kalau Tuhan melihat semua baik. Kalau malas ya terjadi pembiaran, biarkan bocor, sampai akhirnya rubuh mati, ya, biarkan ya, kemarin saya sempatkan untuk membenahi rumah saya ya, ada beberapa lampu itu yang meninggal. Ini masih ada nih Pak, mati saja meninggal, masih ada banyak. Tidak dibenahi, masih ada masalah, masih dinyalakan satunya mati, ya, gantian, dan kloset yang tidak bisa dijegreng, airnya keluar itu dibenahi, akhirnya bisa. Nah itu
ya kalau bisa dibenahi ya kita juga mengalami sukacita ya, oh berhasil, haleluya gitu ya. Nah itu ya, semuanya memang butuh pembenahan, itu juga butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu ya. Jadi ya harus dikeluarkan pada saat harus dibenahi ya dibenahi. Kalau kita pembiaran nanti ya tambah lama tambah rusak ya. Kalau ada atap yang bocor dibiarkan saja, akhirnya tambah rusak semuanya, kusen-kusennya akhirnya terayapan dan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi ya. Disitulah kita harus jangan pembiaran dan kita harus giat untuk membenahi semua yang apa yang tidak benar ya. Seperti Tuhan juga sangat rajin dan giat sekali membenahi semua bumi ini yang tidak benar ini, dia benahi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kembali kepada Alkitab kita, bahwasanya mereka Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk hidup di dalam suatu surga yang tidak berubah ya, melainkan dalam lingkungan yang memerlukan perawatan dan pengembangan. Nah ini maintenance. Maka kalau Anda di dalam hidupmu itu tidak punya kata maintenance ini, kamu tidak memelihara hidupmu, tidak memelihara rohmu, tidak memelihara jiwamu, tidak memelihara tubuhmu, maka kerusakan itu akan terjadi. Amin. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira, Tabita, Timothy. Selamat pagi Pak Hartono, Bu Silvi, Valerie. Jadi kita harus mengerti kata maintaining ini ya. Semua perlu perawatan ya. Kalau punya istri perlu dirawat enggak Pak Gem? Perlu ya. Dirawat, disayang-sayang. Jadi kalau minta uang beli skincare dikasih enggak? Pasti dikasih lah. Dikasih. Kalau ada ya. Kalau enggak ada itu pakai itu ya. Daun kelor. Daun kelor itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kelor. Itu telur itu ditumbuk. Bedak. Ya. Daun kelor itu kalau diambil daunnya ya, jangan sama batangnya. Itu terus di blender. Terus dibuat ini ya, masker. Itu sangat kenceng sekali ya, melebihi masker-masker yang mehong-mehong itu ya. Coba ibu-ibu ini ya, pakai dengan alam sekitar ini sungguh luar biasa. Jadi ada cara ya, vitamin C-nya penuh itu soalnya daun kelor ya. Jadi saya pernah mencoba itu dan saya taruh di wajah ya, kan sudah lembut gitu. Wah hasilnya itu kenceng ya, wajah ini bisa ketarik, nggak usah ditarik puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Nah kalau rajin maintain, jadi dilakukan seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Maintain itu berarti apa? Ada waktu tertentu dan berulang-ulang dilakukan ya, secara rutin. Kalau saudara nggak membersihkan AC secara rutin tuh tanya sama Mas Erwin ini, ya jebol suwe-suwe ya rusak. Mungkin 3 bulan sekali tergantung pemakaian ya. Kalau tiap hari dinyalakan nggak pernah berhenti ya mungkin 2 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali, yang daerah-daerah perkotaan itu penuh dengan CO ya, hitam itu AC-nya bisaan ya. Nah apa yang kita hirup juga itu perlu maintain saudara ya. Kalau bulan ini ada acara Valentine ya, kalau kita pikir buat apa gitu loh ya, kita sudah menikah puluhan tahun kok isi Valentinean. Tapi saya pikir-pikir itu penting ya, mengingatkan bahwa kita masih berdua gitu ya. Kemarin CCMI bilang, itu acara Valentine kan suami istri Pak Sutri, aku boleh datang enggak, katanya gitu saudara. Ini jawabnya gimana ya? Pasangan. Pak Gem ngomong boleh kalau bawa pasangan loh, kalau no pasangan nih wis janda, wis duda ya. Masa berpasangan dengan pasangannya orang itu loh ya, janda dudanya orang ya. Penonton boleh. Tapi saya katakan loh, kalau kamu bekerja dalam acara itu ya boleh lah ya. Bekerja artinya apa? Ngeringkesi makanan, mempersiapkan konsumsi, ya kan? Kerja loh, membersihkan apa ruangan, noto kursi, ya pasti boleh datang lah duduk di belakang gitu ya. Atau nyanyi ya, nyanyi jadi singer lah, nyanyi atau main musik lah, makanya itu perlu ya.
orang main musik itu perlu ya. Anak-anak sekarang kan ada kurikulumnya ya. Kalau kita dulu jangan kata main musik ya. Sekolah aja untung-untungan gitu ya. Shalom Bu Esti, Pak Aryadi ya. Jadi kita ini tidak duduk diem gitu ya. Di bumi ini diciptakan. Nah, sejak awal Allah telah mengundang manusia untuk menjadi mitra dalam karya penciptaannya. Dia melakukannya dahulu di Taman Eden, dan dia juga melakukannya dengan kita, ciptaan baru. Saat kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Amin. Rasul Paulus berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita baca di Roma 12 ayat 2 Pak Gem. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, ini perlu dan penting ya, bahwasanya kita ini berusaha menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, supaya menjadi serupa dengan gambarnya, gambaran anaknya. Jadi baik bumi ini maupun kehidupan baru kita di dalam Kristus, semua itu adalah karunia Allah yang perlu kita kelola dan kembangkan. Jadi jangan mager, jangan diem aja. Kadang-kadang males ya. Males itu memang penyakit yang melekat ya. Semua orang itu kok punya kemalasan, itu saya nggak ngerti. Sini kita dianjurkan berubahlah. Nah, oleh pembaruan budimu. Nah itu tiap hari, karena itu Berubahlah. dikatakan pemeliharaan hidup kita. Jadi kalau kita mau sehat, kita mau diberkati Tuhan ya, jangan mandek, jangan stagnan, tapi bergeraklah ya, bergerak. Mungkin kita sudah usia sepuh ya, sudah usia tua, tapi heran ya, saya tambah umur 70 tambah banyak kerjaannya ya saudara. Nggak sempat istirahat malahan. Iya. Dulu waktu masih bekerja masih sempat lah nonton sinetron lah, lesehan lah. Tapi sekarang enggak sempat ya saudara-saudara ya. Ada saja yang harus dikerjakan, di-maintain ya. Di-maintain. Saya selalu memperhatikan ya. Dari ruang depan sampai ruang belakang itu ruangan gereja. Saya lihat orang-orang itu lebih mudah menyusuh daripada membersihkan ya. Kadang-kadang mereka minum aqua tapi nggak dibuang ke tempat sampah, ditaruh aja di meja situ, padahal itu bukan meja dia gitu ya. Saya pikir-pikir kok bisa ya seperti itu. Saya kalau naik ke loteng ke lantai gereja atas, saya bawa sampah tak bawa turun saudara sampahnya ya. Entah itu minuman, entah itu permen, bungkusnya itu tak masukin tas, tak bawa turun saudara ya. Karena saya mengerti ini kan kalau zaman biyen ya, itu bait suci ya. Waduh, nek macem-macem kobong mati kita ya. Kita mau menjaga kebersihan karena ya harus bersih juga rumah Tuhan ya kan. Masa kita yang ngotori? Masa kita yang ngotori rumahnya Tuhan? Ayo coba saudara kalau mendayoh bertamu gitu ya, masa sampah mbok buang gitu ya. Kan enggak ya. Nah, ada satu cara yang saya juga gunakan ya untuk mendidik bagian-bagian ketua-ketua komisi itu, tak foto saudara ya. Kalau mereka tidak mengembalikan ke tempatnya itu, saya foto. Terus saya share di grup. Ini siapa yang melakukan, harap dibersihkan. Itu lebih manjur daripada ngomel ya saudara. Akhirnya saudara dibersihkan ya. Nanti kalau ada yang bikin kotor lagi sama orang lain, difoto, ditiru tindakan saya, difoto terus disiarkan. Ini misalnya ketinggalan ya, ini punya siapa, ini siapa yang tidak mengembalikan. Jadi
Saya tulis ya, harap dikembalikan kepada tempatnya kalau habis memakai. Karena orang-orang itu tidak didenda. Iya, didenda 50.000. Maju. Ada itu apa namanya? Isolasi ya. Banyak orang pinjem isolasi saja, ini bukan pinjem, itu minta ya. Terus nggak dikembalikan ya, biasa ya. Ballpoint itu hilang, enggak, saya beli losenan loh. Saya kalau beli ballpoint itu sak losen itu minimal. Tapi ya nanti sebulan ngono wis habis, enggak tahu kemana. Yang pinjem enggak pernah mengembalikan. Nah, itulah maintenance ya saudara. Itu perawatan dalam hidup kita. Perawatan membersihkan ruangan saudara. Andai kata semua orang tidak membuang gelas aquanya di tempat yang disediakan. Nah ini olah kita ini jadi rumah pemulung ya. Ayo coba ibu-ibu ngomel enggak kalau anaknya enggak kora-kora. Enggak kora-kora gelasnya, enggak kora-kora piringnya, taruh aja. Besok makan lagi taruh aja gitu ya. Ayo bagaimana reaksimu? Ya tulis di kolom komentar ya. Seneng enggak sama rumah yang kotor? Taman Eden juga begitu. Makanya Tuhan ngomong waktu Adam kasih nama binatang-binatang pelihara. Bukan, oh kamu di sini ya, kamu boleh tidur, kamu boleh ongkang-ongkang kaki, kamu boleh main ayunan ya, sak tuwukmu wis. Nanti makanan tuh datang sendiri ya. Pohon mangga itu jatuh, lalek kejatuhan pohon duren, lak babras kabeh saudara. Ya. Tapi harus diusahakan, di-maintain ya. Pohon durian itu semua seneng, tapi maintenance-nya, aduh kalau aku wis angkat tangan ya. Karena apa? Didatangi lalat buah, didatangi hama, harus diikat supaya tidak jatuh bok terus pecah ya. Loh, sulit enggak? Sulit saudara-saudara ya. Maintain itu paling sulit. Jatuh cinta, gampang jatuh cinta, tertarik. Ini dulu kayak Tomingse. Pak Gem dulu fotonya kayak Tomingse ya toh. Masih imut gitu ya. Kayak Daud semu-semu merah gitu ya. Tapi ketika kita mengarungi hidup rumah tangga perlu dipelihara, hubungan cinta itu dipelihara ya. Dipelihara dengan baik, komunikasi dengan baik. Perlu memperhatikan satu sama yang lain. Yang beliin obat sekarang vitamin tuh Pak Gem ya. Kalau saya menyiapkan makanan, ada kerja sama yang baik. Kalau dia datang mesti ada minum makanan di rumah ya. Jangan sampai ya ibu-ibu ya, meja makanmu kosong kalau suamimu pulang. Siapa yang gitu angkat tangan ke bawah. Apapun itu sederhana, apapun selalu saya siapkan. Ya mungkin secangkir teh hangat gitu aja sudah cukup ya. Satu iris apa pisang goreng atau pisang rebus lah, sudah tua enggak boleh goreng, atau ketela yang murah-murah gitu ya, enggak perlu yang mahal-mahal mewah-mewah ya. Tahu tempe goreng meneh, enggak boleh kan. Jadi apa yang sehat gitu loh ya. Jagung godok, tapi kalau jagung apa itu? Jagung manis yang impor itu rekayasa genetik katanya. Waduh. Jadi harus jagung yang alot itu. Nah, giginya nggak ada. Jadi jangan jagung lah ya. Ya, pokoknya seadanya ya. Nah, itu maintain, itu namanya memelihara hubungan. Itu namanya apa? Oh, kalau aku datang disambut dengan istri, dengan anak, dengan makanan ringan gitu, saudara-saudara. Itu saya belajar dari apa? Dari klien ya. Klien itu kalau cerita saya dengarkan. Dari langganan-langganan dulu perusahaan di mana saya bekerja. Apa yang mereka lakukan. Dan ketika saya datang ke rumahnya, apa yang mereka urus di rumahnya itu. Ternyata makin kaya seseorang, makin kerja saudara-saudara. Tidak ada yang orang kaya terus leye-leye, saya lihat tidak ada saudara. Mereka punya bisnis dewi-dewi, mereka memelihara apa karyawan sendiri-sendiri ya. Mereka aktif sendiri-sendiri. Ndak ono sing ngisik turu jam 10. Halo. Hari ini saya kunjungan ya, hati-hati. Kadang-kadang saya totok-totok gini keluar dari kamar sambil ngucek-ngucek gini. Waduh enak yo. Aku dari jam 4 sudah bangun ya. Sudah doa fajar, sudah menyiapkan keperluan hari itu. Nanti sebentar lagi harus berangkat
bekerja di kantor gereja harus senam line dance. Nggak tahu hari ini Bu Viken ada senam enggak? Senam dansa saudara. Keringetan loh saudara ya. Supaya sehat, bergerak supaya sehat. Nyiapin snack atau makan malam, nanti ada doa lawatan gitu ya. Jadi kegiatannya nggak berhenti saudara sampai nanti jam 10 malam. Ya makin kita ini makin pensiun sama Tuhan diizinkan untuk apa ya? Untuk tetap aktif ya. Ayo hari ini siapa yang sudah merasa lansia terus mager, nanti sebentar lagi itu gulamu naik ya, tidak dikeluarin. Ayo Bu Saiman, ayo jangan mager, datang ke gereja jam 10 ada doa siang hari ya. Oh Bu Viken ngomong ada jam 7:30 tuh kita seminggu 2 kali itu bergerak ya, line dance. Alah cuma kiri kanan muter-muter, kiri kanan muter-muter gitu ya. Tapi keringetan saudara ya, dibuang gulanya, dibuang kolesterolnya, dibuang. Itu salah satu maintain, itu salah satu menjaga keseimbangan hidup. Pak Gem ini mager ya, mager, tidak tahu olahraga. Olahraga saya driving, tidak tahu olahraga, duduk tok. Makanya semua batannya itu sakit sini, sakit situ, sakit anu. Coba saudara tidak usah bergerak, engko lak loro kabeh ya. Ayo kita mau bergerak ya. Saya yakin dan percaya ketika kita tiap hari dicerahkan oleh firman Tuhan, pikiran-pikiran kita jadi pikiran baru, tidak memikirkan yang lama-lama, yang aduh kok susah ya hidup ini. Ingat ya, kita ditugasi Tuhan untuk memelihara Taman Eden. Taman Edenmu di rumahmu itu dipelihara ya, dibersihkan, terus ditanam kembali benihnya ya. Pohon-pohon itu kalau makan jangan dilek sak biji ini ya kan, tapi ditanam ya. Saya rajin loh menanam benih ya. Bunga-bunga itu saya ambili benihnya, saya tabur-tabur, akhirnya bisa punya bunga tanpa bayar ya, benih. Nah ayo kita nggak boleh males ya. Saya sedang lagi senang sama hidroponik ya. Saya sudah menanam benih selada. Nanti 2 bulan lagi jualan selada, nggak gratis ya, karena benihnya lah mehong saudara ya. Tapi jualan itu membuat saya itu seneng ya, seneng dan ada kehidupan gitu loh ya, ndak boring, ndak bosen. Orang ndak usah macul-macul kok, cuma nanem aja, ditaruh di apa itu rock wool, terus dipindah ke pipa yang mengalir sendiri, airnya pakai listrik kan, ndak perlu keringetan saudara ya. Tapi akhirnya seladanya gede-gede, cantik-cantik, tinggal dimakan, dibuat salad. Nah itu kalau dikerjakan di rumahmu, di muka rumahmu ya, yang enggak pernah diurus itu, jadi uang apa enggak Pak Gem? jadi uang. Jadi uang. Saya kalau beli satu plastik ini sudah hampir 20.000 saudara, isinya mek 3 ya. Nah saudara, ada kerjaan memelihara hidup dalam rumah tangga, menghasilkan keuangan. Jangan terus merasa apa, aduh aku enggak bisa gini, enggak bisa gitu. Enggak, saudara sudah diberi talenta oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi ayo kita memelihara hidup ini, memelihara yang apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Memelihara pelayanan. Duh, pelayanan perlu dipelihara saudara, bener nggak? Yeah. Pelayanan itu hubungan antara sesama pendeta perlu dipelihara saudara. Nanti hubungan dengan sesama penginjil, sesama pemuji Tuhan perlu dipelihara ya. Kemarin kami kedatangan seorang WL yang waduh wow, keren sekali karena talentanya memang suaranya keren gitu. Itu menyebabkan apa? Semangat kita memelihara tim kita ya, supaya nggak loyo gitu ya. Ayo hari ini keluarga yang loyo, ayo semangat. Amin. Kalau bosen ya coba melakukan aktivitas yang lain untuk memelihara hidupmu itu. Amin saudaraku. Amin. Oke, terima kasih semua sudah bergabung. Bu Emi Kristina Jakarta, apa kabar ya?
Ayo kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu jadi remah dalam bagi kami. Firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah tugaskan kami di dalam tugas-tugas kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami terima tugas itu dan kami laksanakan dengan disertai oleh Engkau, dan sehingga tugas-tugas kami bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mau menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Kau berikan kepada kami, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ya di dalam segala sesuatu hal yang Kau berikan kepada kami. Ya memang kami harus rajin melakukan semuanya itu. Kami harus taat, kami harus setia di dalam melakukan semua yang Kau tugaskan kepada kami. Dan Kau sudah terlebih dahulu memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan yang kami butuhkan semuanya di dalam kami melakukan tugas-tugas kami, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga tugas-tugas kami dapat diselesaikan karena Engkau menyertai, memberkati, melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu supaya kami boleh hidup dan berkembang di dalam Engkau, dan dalam pertumbuhan kehidupan kami, kerohanian kami, makin hari kami menyerupai Yesus, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan empati kepada orang lain, dan kami boleh melaksanakan firman-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. See you tomorrow guys. Besok kita renungkan firman lagi. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.